Selamat pagi untuk kita semua. Saya Febriani Lake, mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua semester 3C akan membawakan materi katekese umat kedua tentang gambaran umum katekese pendahuluan, pengertian katekese perbedaan, dan persamaan teologi dan katekese. Yang pertama, gambaran umum katekese pastoral orang muda Katolik. Kita tidak bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Gereja memiliki kelompok orang muda Katolik yang handal, bukan membual. Orang muda Katolik dituntut untuk mampu menampilkan diri sebagai sosok berbudi luhur yang bisa memberikan kontribusinya kepada gereja dan masyarakat. Kemudaannya dimanfaatkan sebagai suatu kekuatan inspiratif penuh sakti untuk bersaksi di tengah dunia. Persoalan-persoalan dilematif mampir silih berganti mengganggu kehadirannya yang masih labil itu. Orang muda Katolik ingin bebas. Mereka ingin terlepas dari aturan-aturan yang ingin merampas kebebasannya untuk berkreasi. Namun kehadiran orang muda Katolik jangan pernah dianggap remeh, apalagi begitu enteng di pojokan. Walau ada-ada saja tanggapan minor yang ditunjukkan kepadanya, namun itu bukan berarti bahwa peruntungan mereka berada di ambang didiskualifikasi. Kehidupan orang muda Katolik hendaknya merupakan wujud dari keyakinan terhadap peranan The Great Mind. Akalnya yang cerdas menuntunnya untuk meretas jalan baru menuju sebuah dunia yang dihayati oleh kasih sayang, sehingga pretensi dan angan-angan hampa akan meleleh habis bagai bongkahan es yang mencair ditimpa sinar terik matahari. Yang kedua, pengertian katekese. Kateketik berasal dari kata Yunani katekein, bentukan dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti menggemakan atau menyuarakan. Jadi katekein berarti menggemakan atau menyuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Pertama, katekein berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Kedua, katekein berarti ajaran dari para pemimpin. Yang pertama, konsep gereja, kelembagaan atau institusi. A. Konsep katekese gereja purba zaman para rasul. Katekese adalah penyampaian ajaran Yesus bagi calon-calon permandian. Inti katekese para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi pokok iman. B. Bapak-bapak gereja atau patristik. Sesudah zaman para rasul, pewartaan berjalan terus. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja. Isi pewartaan mereka selalu berpusat pada sejarah keselamatan yang terlaksana dalam Yesus Kristus. C. Konsep gereja abad ke-8 sampai 9. Ini menunjukkan istilah katekismus yang dipahami sebagai pemberian pelajaran agama kepada orang tua atau wali baptis dari anak-anak yang akan dipermandikan. D. Konsep Konsili Trente. Katekese ialah penyampaian segala pengetahuan tentang ajaran gereja. Sebagai reaksi terhadap kaum reformis atau Luther, gereja Katolik melalui tokoh-tokoh terkemuka, Canisius dan Bellarminus, menerbitkan katekismus yang isinya mengenai iman, harap dan kasih, ditambah dengan sakramen-sakramen dan kebenaran-kebenaran Kristiani lainnya yang lebih merupakan pembelaan atau apologetis. E. Konsep Konsili Vatikan II. Katekese ialah usaha pewartaan sabda Allah untuk membina penghayatan iman perorangan dan iman jemaat dalam hidup sehari-hari. F. Konsep Kitab Hukum Kanonik, Kanon 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan khazanah iman agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga kebenaran yang diwahyukan tanpa celah. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. G. Kongregasi untuk imam di dalam buku petunjuk umum katekese.
merumuskan bahwa katekesi adalah bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. H. Konsep katekesi Gereja Indonesia. Katekesi ini merumuskan, yang pertama, katekesi umat yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman atau penghayatan iman antar anggota jemaat. Yang kedua, dalam katekesi umat kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjawabi pengertian gereja sebagai umat Allah. Yang keempat, dalam katekese umat, fungsi pemimpin katekese adalah pengarah dan pemuda atau fasilitator, yaitu pelayan yang menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, komunikasi iman dalam katekese umat menempatkan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat. B. Adapun istilah-istilah yang berhubungan dengan katekese, diantaranya adalah yang pertama, katekese adalah usaha pengajaran atau pendidikan agama bagi calon permandian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik adalah pemikiran yang sistematis dan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konkret hidupnya. Ketiga, katekis adalah guru agama atau orang yang atas nama gereja mewartakan sabda Tuhan. Yang keempat, katekismus adalah buku yang berisikan ajaran-ajaran pokok agama atau gereja yang penting dalam bentuk tanya jawab. Yang kelima, katekumen adalah calon-calon permandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima permandian. Yang kelima, katekumenat adalah masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon permandian. Yang keenam, kateket adalah orang yang ahli dalam bidang katekese. C. Katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah pewartaan atau katekese, ibadat atau liturgi, bimbingan khusus atau poimenik, perwujudan imam dalam masyarakat atau diakonia, pembentukan jemaat atau koinonia. Yang pertama, pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling tukar-menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan, serta menggairahkan kembali imannya. Dengan itu, umat semakin lebih menghayati imannya. Jadi, dalam katekese, umat harus mendengarkan dan diteguhkan oleh pengalaman iman umat dalam tradisi gereja dan dalam kitab suci. Yang kedua, ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Dalamnya, orang mengungkapkan imannya dan menanggapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon, dan memuliakan. Yang ketiga, bimbingan khusus atau poimenik. Bimbingan khusus atau poimenik ini ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kerasulan kamar tamu, kunjungan keluarga, dan bimbingan kelompok pelajar. Yang keempat, perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi dan malahan profan, sehingga langsung berfungsi dan berhasil bagi perkembangan masyarakat. Tugas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya pelayanan yang ikhlas seorang guru, pelayanan dari seorang ibu keluarga, pegawai, pengusaha, petani di tempat kerja mereka masing-masing. Dengan tugas ini, gereja menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dunia. Tugas ini berasal dari hakikat hidup gereja sendiri, karena gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Yang kelima, pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat, misalnya kerukunan dan kerjasama dalam umat,
nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat, dan sarana-sarana. Katekese atau pewartaan merupakan salah satu tugas pastoral gereja yang bergiat dalam komunikasi iman. Usahanya ialah menggerakkan orang sehingga orang dengan mudah bertukar pengalaman imannya. Dengan demikian, orang semakin menghayati imannya. D. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu lain di sini ialah ilmu manusiawi dan teologi. Ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mau mendalami diri manusia, masyarakat, dan alam sekitar berdasarkan terang budi seperti antropologi, sosiologi, psikologi, pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang menyoroti manusia, masyarakat, dan alam sekitar menurut wahyu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, kerikma. Jadi, hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese yaitu 1. Antropologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan seperti tentang asal manusia, perbedaan ras, adat istiadat, cara hidup masing-masing suku, bahasa, kesenian, dan lain-lain. Ilmu ini menyumbangkan katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang manusia dan kebudayaan yang merupakan medan dari katekese. Yang kedua, sosiologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai kelompok dalam suatu masyarakat. Ilmu ini membantu katekese dalam mengatur kelompok-kelompok katekese, suasana persaudaraan, dan rasa keterikatan dalam kelompok katekese. Yang ketiga, psikologi, ilmu yang mempelajari jiwa, kegiatan, dan tingkah laku manusia. Ilmu ini memberikan sumbangan bagi katekese dengan memberikan pengetahuan dasar tentang jiwa manusia, sehingga pendekatan karya katekese untuk mengembangkan iman manusia dapat lebih berhasil. Yang keempat, pedagogi, ilmu yang mempelajari bagaimana mendidik manusia menjadi seorang dewasa. Ilmu ini memberikan sumbangan kepada katekese dengan memberikan cara-cara yang tepat untuk pendidikan iman sehingga setiap orang dapat menghayati imannya. Yang kelima, teologi, ilmu yang mempelajari secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan tentang iman. Ilmu itu seperti dogma, moral, kitab suci, spiritualitas, dan liturgi. Teologi memberikan sumbangan bagi katekese dengan menghidangkan bahan berupa iman yang telah direnungkan. Yang keenam, evangelisasi, ialah kegiatan mewartakan Injil kepada semua lapisan manusia untuk membangkitkan dan memupuk iman. Sumbangan ilmu ini bagi katekese ialah memberikan nilai iman sehingga lebih dihayati. E. Bentuk katekese. Ditinjau dari segi penyajiannya, katekese dapat dibedakan dalam 3 bentuk. A. Bentuk praktis. Bentuk ini mengarahkan peserta katekese untuk bergiat dan rajin mempraktekkan kehidupan agamanya, rajin beribadah, rajin berdoa dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lain, mengenal baik masa-masa liturgis dengan segala sarana dan peralatannya. Sumber utamanya adalah liturgi gereja. B. Bentuk historis. Bentuk ini memperdalam pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam Perjanjian Lama dan memuncak dalam pribadi Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Sumber dan bahan utamanya adalah kitab suci. Dahulu pernah beredar buku sejarah suci yang berisi kisah-kisah Alkitabiah. Di dalamnya campur tangan Allah dalam menyelamatkan umat manusia ditampakkan. C. Bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat, dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. Yang berikut adalah fungsi katekese di dalam gereja. 1. Katekese mewartakan Yesus Kristus. Yang pertama, katekese menuntun umat ke dalam persekutuan pribadi dengan Kristus sebagai Sang Sabda yang adalah puncak wahyu.
Yang kedua, katekese bukan hanya memaklumkan kebenaran abstrak, tetapi mengkomunikasikan pengalaman iman akan Allah yang hidup. Dua, katekese mendidik umat beriman. Katekese mendidik umat agar semakin dewasa dalam iman dengan memperhatikan 3 komponen edukatif, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Ketiga, katekese mengembangkan gereja. Katekese menumbuhkan persaudaraan dalam gereja melalui komunikasi iman. Yang berikut perbedaan dan persamaan teologi dan katekese. Perbedaan. Bahan teologi bersifat intelektual dan konseptual, sedangkan katekese menggunakan kata-kata yang biasa dipakai dalam hidup sehari-hari. Yang berikut, dalam berteologi kita memikirkan pokok-pokok ajaran gereja, sedangkan dalam katekese kita memikirkan dasar keputusan seseorang dalam hidup sehari-hari, yakni pengembangan sikap iman dan nilai-nilai Kristiani dalam hidup konkret. Yang berikut persamaan. Teologi dan katekese berlangsung dalam komunio persekutuan iman atau gereja. Yang berikut teologi dan katekese mempertimbangkan situasi konkret masyarakat dan mencari jalan untuk mengatasi situasi itu atau teologi katekese kontekstual. Sekian dan terima kasih.